Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, pasar tradisional berencana menerapkan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga setiap pengunjung maupun pedagang yang akan masuk pasar harus terlebih dahulu menerima vaksinasi COVID-19. Pemerintah tengah menyiapkan syarat masuk ke pasar tradisional dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga nantinya setiap pengunjung maupun pedagang yang akan masuk harus sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dengan diberlakukannya syarat masuk pasar dengan aplikasi Peduli Lindungi ini, diharapkan masyarakat bisa beraktivitas di tempat ramai dengan aman dan nyaman. Sementara itu, sepekan penerapan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat masuk supermarket, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan ini. Bahkan kebijakan ini sempat dikeluhkan masyarakat. Akibatnya, tingkat kunjungan konsumen ke supermarket menurun drastis. Terlebih karena pengelola harus membatasi jumlah pengunjung sesuai aturan PPKM yang berlaku. Meski demikian pemirsa, pengelola tetap menaati aturan dengan memberlakukannya pemeriksaan aplikasi Peduli Lindungi pada setiap pengunjung yang akan berbelanja. Ratusan kepala keluarga di Kota Tegal tidak mendapatkan bantuan sosial karena belum mendapatkan vaksinasi. Sekitar 5 ton beras menumpuk di kantor Kelurahan Debong Kidul akibat penundaan penyaluran bansos bagi warga yang terdampak pandemi. Sekitar 243 kepala keluarga di Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah ini belum mendapatkan bantuan sosial yaitu 20 kg beras. Hal ini terjadi karena warga tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 saat pembagian beras di kantor kelurahan setempat. Pihak Kelurahan Debong Kidul tidak bisa membagikan beras karena ada surat edaran pemerintah Kota Tegal yang mensyaratkan sertifikat vaksin untuk pelayanan administrasi publik termasuk penerima bansos. Akibat hal ini, sekitar 4,86 ton beras menumpuk di kantor Kelurahan Debong Kidul yang kini sudah hampir 1 bulan lamanya. Pemirsa, pembelajaran tatap muka terbatas telah berlangsung di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Karena jumlah siswa tiap kelas dibatasi hanya 10 orang, pihak sekolah menyiarkan pembelajaran tatap muka melalui jaringan televisi sekolah yang bisa disaksikan para siswa yang belajar dari rumah. Menggunakan sebuah kamera video profesional, petugas merekam kegiatan pembelajaran tatap muka di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap, Jawa Tengah. Pada setiap kelas, pembelajaran tatap muka di sekolah ini hanya diikuti oleh 10 siswa saja. Agar siswa di rumah tidak ketinggalan pembelajaran tatap muka di sekolah disiarkan melalui siaran televisi online milik sekolah, Mudacil TV. Siaran kegiatan belajar ini bisa disaksikan melalui telepon genggam. Agar pelajaran yang disampaikan lebih mudah ditangkap para siswa yang belajar dari rumah, rekaman guru yang sedang mengajar digabungkan dengan grafis pendukung menggunakan aplikasi khusus. Pihak sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Setiap kelas hanya diisi 10 siswa dari total kapasitas 35 siswa. Setelah sempat ditutup akibat pandemi corona, pengelola Taman Wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah mulai membuka wisata Candi Borobudur untuk para wisatawan. Sejumlah wisatawan mengaku merasa aman berkunjung ke Candi karena diterapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Beginilah antusiasme suasana saat wisatawan yang mengantri untuk menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan scan QR Code di pintu masuk main gate Taman Wisata Candi Borobudur. Penerapan aplikasi ini sebagai salah satu syarat agar bisa masuk berwisata ke Candi Borobudur. Umumnya, para wisatawan mengaku senang dengan pembukaan lokasi wisata Candi Borobudur, meski harus mendownload dan menunjukkan aplikasi Lindungi Peduli. Para pengunjung ini mengaku mendukung dengan adanya penerapan aplikasi Peduli Lindungi di lokasi wisata karena merasa lebih aman jika saat berwisata. Untuk itu, pihak Taman Wisata Candi rencananya akan menambah lokasi titik scan QR Code.
Diharapkan dengan uji coba pembukaan wisata Candi Borobudur ini dapat memutar kembali roda ekonomi masyarakat, khususnya pelaku dunia pariwisata pasca pandemi. Pemirsa, sejak dibukanya Jumat lalu, Taman Mini Indonesia Indah menjadi tujuan masyarakat berwisata pada masa PPKM level 3 COVID-19 di ibu kota. Tak hanya orang dewasa, anak-anak di bawah 12 tahun pun nampak berwisata di Taman Mini Indonesia Indah. Pada masa pemberlakuan PPKM level 3 di Jakarta, terdapat beberapa pembatasan yang diberlakukan terhadap tempat wisata. Salah satunya anak dengan usia kurang dari 12 tahun dilarang memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba. Namun sejak dibuka Jumat lalu di Taman Mini Indonesia Indah, nampak orang tua yang turut serta membawa anak-anak di bawah usia 12 tahun. Pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah pun mengizinkan masuk ke area wisata. TMII memberlakukan diskresi peraturan seperti yang disampaikan Menparekraf. Artinya keluarga bisa mengambil keputusan dengan pihak Satgas COVID-19 tempat wisata setempat. TMII dibuka pada pukul 6 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas pengunjung maksimal 25% dari jumlah sebelum pandemi atau sebanyak 15.000 pengunjung.